Disiarkan langsung dari studio Rasika FM Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Info seputar kita yang sedang viral, guyonan segar, dan lagu-lagu hits terangkum dalam Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Wabarakatuh, semangat pagi kawan Rasika. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi di acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, dan tentunya bersama saya Jamil Sukasuka, dan juga ada Ibu dokter yang sangat cantik sekali. Cantik terus, karena cantik gak cuma sekali ya, cantik terus, cantik luar dalam. Ada Ibu dokter Renata Nadia MP. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Subhanallah, senyum dokter ini memang harus selalu terjaga. Ini senyum memang muncul dengan sendirinya atau keharusan Bu kalau jadi dokter atau pelayanan medis itu Bu? Iya, itu dari sendirinya seperti itu ya. Sudah terbiasa Sudah Bu ya. terbiasa. Jadi ekspresinya tuh lepas losdol, senyumnya tuh senyum yang memang benar-benar tulus ikhlas. Karena pasien kalau dokter atau yang perawat misalnya nggak ada senyumnya itu untuk cepat sembuh itu sulit Bu ya. Mungkin kayak gitu juga Bu ya. Mungkin tersugesti ya Pak ya. Tersugesti. Ya, dan kawan Rasika, tema kita pagi hari ini mengenal kesehatan mental. Dan jangan lupa juga bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini juga melayani pasien BPJS umum maupun asuransi swasta. Dan kawan Rasika kalau mau mendaftar, ini bisa melalui WA pendaftaran Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, nomornya 0857 1111 5683 atau lewat aplikasi M-Junet. Dan kita kembali lagi bersama Ibu Dr. Renata Nadia MP mengenai kesehatan mental. Ini mungkin bisa dijelaskan, kesehatan mental itu lebih kaitannya dengan psikologis atau pengaruh lingkungan atau pengaruh tindak kekerasan atau apa sehingga kesehatan mental seseorang itu bisa terganggu. Misalnya post power syndrome, atau misalnya anak dituntut untuk juara, kemudian harapan itu tidak tercapai, anak kemudian jadi mentalnya juga terganggu. Itu mungkin bisa dijelaskan? Oke Bapak. Jadi awalannya dulu ya, kalau sehat itu kalau menurut WHO itu harus mencakup semuanya, holistik. Jadi tidak hanya sehat secara fisik tapi mentalnya juga sehat juga gitu ya. Harus seimbang ya. Iya, seimbang. Nah, kalau sehat mental itu kesehatan mental itu juga dipengaruhi salah satunya dari biopsikososial. Jadi dari biologinya dia, dari genetik, terus psikologisnya dia sendiri, sosialnya dia itu berarti lingkungannya juga mempengaruhi, terus juga culture ya, jadi budaya, culture ya, itu juga mempengaruhi juga. Kultur budaya, misalnya saya berada asli Jawa, kemudian ditaruh di Papua, budayanya beda, itu juga pengaruh juga. Ya, nanti kalau ada suatu konflik, stres juga nanti akan mempengaruhi ke kesehatan mental seseorang gitu. Jadi sifatnya itu holistik. Menyeluruh. Menyeluruh, gitu ya. Betul. Jadi kesehatan mental itu sifatnya holistik, menyeluruh, karena kesehatan fisik mental itu bagian dari harmonisasi yang harus seimbang. Juga kesehatan betul. Isi dompet itu juga pengaruh sama mental sama fisik kita. Iya, boleh. Kadang berpengaruh loh Bu. Kalau punya duit itu pikiran, terus akhirnya mentalnya terganggu. Iya, betul. Saya ini baru rawat jalan. Oh iya Bapak. Kayaknya jalan-jalan yang berlubang saya rawat. Ya. Oke. Ini Bu, ada yang mau nanya, ini Ibu RN di Buaran. Assalamualaikum Dok. Setiap hari ini saya merasa gelisah, selalu merasa bersalah. Gelisah, merasa bersalah, putus asa dan sering menyalahkan diri sendiri. Dan tidak ada semangat, walau seringkali memotivasi diri sendiri berkali-kali sampai kehilangan konsentrasi. Terkadang ini Ibu RN mengatakan terkadang setiap malam juga bersedih karena kegagalan hidup, trauma masa lalu yang menyerang pikirannya dan membuat dia itu sering sakit kepala. Karena pusing sakit kepala Bu ya.
Terus dia berusaha minum obat ya Bu ya, seperti obat di warung itu ya, obat pusing. Tapi berapa jam kemudian sakit lagi. Ini kira-kira obat apa yang bisa menghilangkan depresinya ini Bu? Silakan. Oke, yang pertama kita mau bahas dari sisi dia mengatakan depresi ya Pak ya. Depresi, ya. Iya, sebenarnya kalau seseorang itu melabeling dia depresi itu seharusnya sudah dalam konsultasi dengan ahlinya. Ya, Kalau jadi depresi? sudah iya, jadi sebaiknya sudah dengan konsultasi dengan ahlinya, sudah periksa dulu ke ahlinya, baru dia memang sudah tegak memang dia depresi. Jadi di luar pengobatan gitu, kita mau ngomongin dulu tentang self diagnosis dulu gitu ya. Oh, Jadi diagnosis mungkin dulu ya. Bapak pernah dengar ya self diagnosis ya? Iya, tadi barusan. Iya. Jadi gini, memang semakin kesini kita masyarakat kita itu semakin peduli ya Pak sama kesehatan mental ya. Iya. Jadi mereka semakin peduli, mereka sangat apa ya? Rasa ingin tahunya untuk menjaga kesehatan mental itu mereka tinggi gitu, sampai searching mungkin di internet, di medsos gitu, sampai kadang kalau misalkan mereka mengeluh ada sesuatu yang mungkin nggak bener nih dalam dirinya gitu, abnormal gitu, mereka searching di internet atau di medsos, wah ini kayaknya aku kenain nih gitu. Nah itu iya, tuh iya. itu namanya self diagnosis. Self-diagnosis. Iya, self diagnosis itu Diagnosa sejak awal ya. dia mengasumsikan dirinya sendiri itu mempunyai sakit itu gitu loh Pak. Mengasumsikan dirinya Iya, sendiri, iya. ya. Jadi dia belum periksa ke dokter yang ahlinya, tapi dia sudah karena dia melihat di internet dengan merasakan gejala-gejala yang ada di dalam dirinya, akhirnya dia mengasumsikan dirinya itu sakit A gitu, sakit X gitu. Nah, itu kalau self diagnosis itu sebenarnya nggak bagus ya, karena nanti bisa menimbulkan gangguan juga ke kesehatan mentalnya juga. Jadi nanti dia malah Salah penanganan ya. betul, salah memilih metode pengobatan, salah membeli obat atau mau konsumsi obat gitu Pak. Ya, kalau depresi itu berarti tingkatan yang sudah setingkat dari stres apa? Iya, jadi itu sudah harus didiagnosisnya dengan yang ahlinya gitu. Kalau sama Bu Dokter Renata itu, kalau di Rumah Sakit Junet ini ada konsultasi juga nggak untuk orang yang misalnya yang tadi merasa asumsi dirinya itu gangguan? Ada Pak. Jadi kan yang namanya masalah kesehatan mental yang terganggu itu kan belum tentu dia depresi, ada yang lebih ringan lagi, yaitu kecemasan. Cemas. Iya, kecemasan itu juga salah satu masuk ke gangguan mental juga, Cemas tapi yang misalnya ringan. apa? Cemas. Cemas misalnya nih, aku kok sering sakit kepala ya, tapi sebenarnya dia itu ada permasalahan juga nih Pak. Misalkan dia itu ada permasalahan dengan pasangannya, atau di lingkungan pekerjaan dia ada konflik dengan mungkin atasan atau beban kerja yang berat, atau dengan teman sekerjanya gitu ya. Nah, dia akhirnya menimbulkan kecemasan, cemas, jadinya dia kalau mau kerja itu males, dia rasanya tuh takut kalau untuk berangkat kerja karena mau bertemu dengan atasan atau teman yang mungkin dia ada konflik itu dia nggak mau gitu, males gitu, jadi rasanya nggak enak Iya. gitu. Kalau cemas memikirkan masa depan gitu? Bisa Itu juga bisa bagian bagian dari- dari kecemasan. Jadi kalau misalkan tapi kan itu ada ini ya Pak, ada kurun waktunya ya Oh, ada kalau kayak kurun gitunya waktunya. ya. Oh, Iya. iya. Jadi kalau cuman hanya cemas, aduh misalkan mau disuntik nih, memang takut disuntik, cemas nanti kalau disuntik pingsan nggak ya gitu. Nah itu kan Oh, iya, hanya iya, iya. cemas sesaat Hanya gitu cemas ya. sesaat, ya. Tapi kalau misalkan dia mikir terus, apa dipikir gitu, terus dia takut interaksi sama orang, karena kemarin waktu misalnya lagi masa pandemi COVID gitu ya, dia mau ketemu orang takut karena nanti ketularan COVID. Nah itu masuknya cemas yang enggak Jadi kalau misalnya normal. untuk menghilangkan depresi itu harus serahkan ke ahlinya. Betul. Termasuk konsultasi di Rumah Sakit Haji Junet Betul. bersama ketemu Ibu Renata. Nanti ketemu dokter Heni Rosita, spesialis kedokteran jiwa. Nah, kalau saya pengennya ketemu Ibu Renata terus karena murah senyum dan ramah banget gitu loh. Itu nanti dengan dokter psikiater Bapak. Oh, kalau psikiater gangguan. kalau itu. Iya, ya. betul. Terus ini yang kedua Bu, dari ES Kerti Jayan. Assalamualaikum Bu Dokter. Kalau malam tuh saya sering banget introspeksi diri sampai nangis. Nah, introspeksi diri mungkin sambil berkaca kan. Mata satu jadi bengep pas bangun di pagi harinya.
Ini terus wajahnya kayak kulu-kulu ya. Wajah kulu-kulu itu kayak wajah-wajah nggak semangat mungkin. Nah, apakah jika saya selalu menangis di malam sebelum tidur, kedepannya akan membuat efek samping terhadap kesehatan badan atau mental saya? Oke, dia kalau ceritanya memikirkan hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan terus gitu ya Pak ya. Introspeksi dulu sampai kebawa susah tidur gitu ya. Itu masuknya overthinking ya Pak ya. Pernah dengar overthinking kan Pak? Overthinkingnya kelebihan pikirannya tuh berlebihan gitu Iya loh. betul. Jadi overthinking itu dia berpikirnya itu berlebihan, memikirkan sesuatu hal yang berlebihan sekali. Overthinking ya. Jadi sebenarnya overthinking itu bisa membantu kita untuk mungkin berpikir akan bereaksi apa gitu ya selanjutnya untuk hal kejadian selanjutnya. Iya, ini kawan Rasika, kalau kita berpikir terlalu yang seharusnya nggak perlu dipikirin sepaneng gitu, santai aja, slow aja. Mesti selalu ada jalan keluar. Kalau jalan keluar nggak ada, bisa keluar lewat pintu masuk. Karena pintunya cuma satu ya. Oke, Ibu Dokter, nanti kita lanjutin lagi tetap di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Junet. Pendengar untuk usia 19 sampai dengan 45 tahun, disertai narasumber yang memiliki kapabilitas baik di bidangnya. Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Inilah Ngobras di Rasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kawan Rasika, kita masih ngobrol asik di Rasika, dan tentunya edisi spesial Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Junet, dan tentunya bersama Ibu atau Bu Dr. Renata Nadia MP, dan tema kita masih yaitu mengenal kesehatan mental. Jadi mengenai overthinking, Bu ya. Iya, Bapak, overthinking. Itu kecemasan yang berlebihan. Berpikir yang berlebihan. Berpikir yang berlebihan iya, ya. Iya. Ya, jadi memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak perlu tapi dipikirin gitu. Nggak perlu tapi dipikirin, misalnya. Ya, misalkan mungkin kayak misalkan, aduh nanti kalau aku misalkan ada mau maju presentasi nih, nanti kalau misalkan aku waktu pas maju itu ada pertanyaan yang susah gimana ya, terus nanti kalau misalkan aku saat berbicara itu gagap gimana ya, atau aku tiba-tiba ngeblank di tengah gitu gimana ya gitu. Padahal kalau persiapannya udah mateng, iya, nggak perlu berpikir yang overthinking tadi berlebihan. Kayak saya misalnya kalau lagi nge-MC di satu tempat, saya ini pakai kostum apa ya, yang baju kuning, merah, hijau, yang kostum ini, karena berpikir yang berlebihan, akhirnya saya nggak pakai kostum sama sekali. Ya itu berpikir yang berlebihan, padahal udah mau pakai kuning kayak gini aja udah ganteng menurut saya, Bu, dan ya. Nantinya juga belum tentu itu, misalkan nih, kalau misalkan itu kan kayak tadi mikirkan nanti kalau di tengah jalan kok blocking waktu ngomong, waktu pas presentasi gimana, padahal kan belum tentu itu terjadi kan, Pak. Gitu. Terus misalnya aku nanti kalau gagap kalau ngomong gimana ya waktu presentasi, kan padahal belum tentu gitu kan. Jadi belum tentu itu terjadi tapi dia sudah berpikir itu akan terjadi gitu. Itu overthinking. Gitu. Ya. Sekarang baru paham kan kawan Rasika. Makanya kalau misalnya ada sesuatu gangguan jiwa kita terganggu atau kita nggak tahu tentang kesehatan mental kita, mending tanya pada ahlinya, bisa konsultasi bersama Rumah Sakit Haji Zaki Ahmad Junet. Tentunya bisa manfaatkan line teleponnya yaitu atau WA ya, 0857 1111 5683, atau buka aplikasi M Junet. Kalau keseharian di sini melayani konsultasi itu tiap hari apa aja ya, Bu ya? Itu Senin sampai Jumat ada, Bapak. Senin sampai Jumat, iya, sekitar jam 1 siang ya, Pak ya. Iya. Siang, jam 1 siang sampai selesai. Iya, sampai selesai. Nah, ini kawan Rasika, artinya agar ada penanganan lebih dini, penanganan lebih cepat, sehingga tidak
menjalar kemana-mana sehingga menimbulkan kesehatan mental yang berat. Ini akan mempengaruhi aktivitas kita dan pergaulan kita. Karena orang yang kesehatan mentalnya terganggu itu dijauhi oleh teman. Apalagi kalau nggak punya duit, teman pada menjauh tuh. Bercanda ya, tapi kalau kebaikan kita, atau kita baik itu mesti teman mendekat. Teman sejati itu akan datang tidak hanya pada saat pesta, tapi ketika kita terjatuh dan dia mengulurkan tangannya. Nah, nggak harus ada duitnya ya kan. Ya, balik lagi Ibu, tadi overthinking kita udah, kemudian dari WK di Kajen, bukan WK ya, itu ketawa ya, WK. Bu Dokter, saya punya pertanyaan. Saya ini kan tinggal sama orang tua. Saya kadang merasa bosan karena orang tua mengatur, harus ini, harus itu. Padahal saya ini sudah dewasa. Kalau misal saya mau tinggal sendirian gimana Bu? Apakah itu baik untuk kesehatan mental saya? Karena saya banyak dengar nih orang itu malah depresi kalau tinggal sendirian. Dia merasa udah dewasa Bu, tapi nggak tahu udah punya pekerjaan, secara ekonomi udah mapan atau belum, kok mau misah dari orang tua. Ini nggak dijelasin ya Pak ya, udah di umur berapa, sudah bekerja apa belum gitu ya. Ya tadi kembali lagi ya Pak ya, seperti yang tadi kita pernah bahas di pertama pembicaraan kita tadi. Jadi kalau yang mempengaruhi seseorang terkena gangguan mental, itu kan depresi kan gangguan mental ya Pak ya. Itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Jadi sifatnya itu menyeluruh, holistik gitu ya Pak ya. Jadi kalau dia itu tinggal sendiri tapi memang dia kepribadiannya baik, dia hubungan interpersonalnya dengan orang lain baik, dengan lingkungan ya. Terus dia itu strategi coping. Jadi maksudnya strategi coping itu adalah bagaimana cara dia untuk menekan stres ya, tekanan-tekanan yang ada, dia baik ya. Resiko untuk terjadi gangguan mental ya sedikit gitu. Oh, tergantung cara kita menyikapi dan hubungan kita dengan orang lain. Iya, jadi tidak serta-merta kalau misalnya sendiri apa-apa sendiri nanti rentan terkena ini. Ya tergantung lagi gitu. Kalau pribadinya ekstrovert terbuka itu malah memudahkan untuk berinteraksi Bu ya. Kalau tertutup menyendiri nanti malah kalau ada apa-apa nggak ada solusi Bu ya. Apa tuh? Solusi Bu ya? Bener Bu ya? Iya gitu. Terus ini ada lagi dari TW di Karangdadap. Assalamualaikum Bu Dokter yang cantik. Ini saya tambahin Bu ya, karena memang kenyataan Bu ya. Ibu gak muji saya ganteng, gak tega Bu ya. Ya udah saya ngomong sendiri aja biar percaya diri. Ini Bu Dokter, teman saya ini sering merasa depresi. Wah, ini perhatian sama teman ya kan. Saya merasa lelah karena malah ini yang berikutnya. Dok, teman saya sering merasa depresi, menangis sendiri. Ya kalau menangis sendiri harus bareng-bareng histeris ya, kesurupan. Bahkan pernah saya lihat dia akan melukai dirinya sendiri. Jadi merasa depresi, nangis sendiri, kepingin melukai dirinya sendiri. Kalau boleh saran Dok, tes kesehatan mental itu di mana Dok? Oke, itu kalau sudah ada tanda-tanda mau melukai diri sendiri itu memang berarti sudah tanda bahaya, sudah warning, itu harus dibawa ke rumah sakit, harus ketemu dengan dokter psikiater Pak. Gitu. Itu udah parah banget berarti ya. Itu masuk ke dalam gangguan mental yang sudah tanda bahaya, sudah berat. Jadi harus segera ditangani gitu agar tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan gitu. Jadi tadi untuk TW di Karangdadap mungkin temannya bisa diajak konsultasi ke rumah sakit Junet dari jam 1 sampai selesai, dari hari Senin sampai Jumat. Karena ini udah parah nih, karena melukai diri sendiri ya kan. Kalau melukai orang lain sampean nggak akan terluka, tapi orang lain yang terluka. Tapi jangan sampai melukai hati orang lain ya. Berikutnya ini Bu Dokter dari YR Wiradesa. Siang Bu Dokter, saya mau nanya, saya itu sering bad mood hampir setiap hari. Saya merasa lelah karena gampang bad mood. Ini penyebabnya apa sih Dok, dan cara mengatasinya? Jadi bad mood itu masuk ke dalam mood swing ya Pak. Swing yang bibir? Bukan, itu sumbing Pak. Hah? Itu sumbing Pak. Oh. Ini swing. Iya gitu. Ya perubahan mood ya Pak maksudnya ya. Ya kalau ya ini yang kita bahas tuh bad mood gitu.
Kalau bad mood itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan atau kejadian-kejadian di sekitarnya, jadi rangsangan yang ada di luar gitu. Nah, bisa karena dia tidak terpenuhi atau apa namanya kurang puas dengan hasil yang dia kerjakan, jadi bad mood atau Artinya pencapaian yang tidak sesuai dengan diinginkan akhirnya jadi bad mood atau iya bisa gitu. bisa, Kadang ya? misalnya kita kan mau apa nih pengen A tapi nggak bisa dapet tuh, misalnya nih mau beli sesuatu gitu, waduh tapi habis gitu, padahal pengen banget tuh. Terus nanti kan kadang tuh kok sebel pengen tapi nggak ada, jadi kan kayak bad mood gitu, kecewa gitu belinya ya. besok tetap udah kehilangan Iya anu gitu. ya, bad mood. Gitu misalkan Iya, contoh makanya gitu. kalau kita lagi bad mood ya biasakan makan permen karena itu di mood sehingga bad mood kita tuh. Nah, ya nanti akan kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Bincang Sehat. Secara online. Melalui tagline untuk kita semua, Radio Rasika FM memberikan perhatian lebih kepada pendengar yang peduli dengan gaya hidup sehat, informatif dan membangun, serta semua program siaran berdasarkan kebutuhan pendengar untuk usia. Inilah Ngobras di Rasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya kawan Rasika, balik lagi kita di Ngobras, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika, dan kita Ngobras edisi spesial Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, dan tentu masih bersama Ibu Dr. Renata Nadia MP. Tema kita tetap mengenal kesehatan mental. Jadi ada bad mood Bu ya, dan itu sering orang bilang lagi bad mood nih terus jangan ganggu mikir-mikir, aku pengen nyantai. Ya biasanya gitu Bu ya. Iya. Nah, Ya, jadi tadi bad mood itu karena itu ya Pak ya, ngatasinnya pengaruh gimana lingkungan. sih kalau kayak Nah, gitu? oke. Jadi kalau bad mood itu kan ada penyebabnya ya. Kadang ya penyebabnya itu bisa karena kalau cewek-cewek tuh mau mens itu kan hormon gitu. Nah, dia bisa. juga bisa dikarenakan karena memang adanya gangguan mental gitu. Jadi kalau bad mood perubahan mood swingnya ekstrim. Jadi misalkan dia tuh berubah moodnya dari sedih ke seneng ke sedih gitu, tapi cepet banget, terus marah-marah Labil nggak berarti. jelas, labil, marah-marah nggak jelas tanpa ada alasan yang jelas, rangsangan yang jelas gitu, atau dia itu ada perilaku-perilaku yang agresif gitu, sampai susah tidur, ada gejala depresi gitu juga, itu yang bahaya, yang memang ada suatu tanda-tanda dia gangguan mental. Jadi harus kalau yang tipenya yang seperti ini sudah ada gejala-gejala yang bad moodnya, mood swingnya ada tanda-tanda yang agresif, yang ada gejala depresinya juga gitu, hilang minat, males makan, susah tidur, terus perilakunya dia agresif, terus dia kadang ada melukai diri sendiri sampean kayak gitu ya, itu dia yang harus diobati sama psikiater gitu. Ya, harus segera mendapatkan penanganan, Iya. termasuk keluarganya ya. Betul. Karena yang bisa lihat itu gejala itu biasanya keluarga atau orang terdekat. Kalau Iya. yang bersangkutan sendiri kadang tidak merasakan ya kan, Iya. tapi ini aneh nih, biasanya nggak kayak gitu, ada masalah Iya. apa ini? Ha-ha. Kok sering bad mood kayak gitu? Ini dibawa konsultasi ke Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Iya. Junet. Ini buka prakteknya hari Senin sampai Jumat jam 1 siang sampai selesai. Ya, dan Iya. kemudian Ibu ada lagi pertanyaan dari siapa nih? Mungkin saya mau nambahin ya Pak. Oh, nambah ya. Alhamdulillah Ibu, ini orang kaya sering nambahin. Gak kayak teman saya tuh sering ngurangi. Oke, mungkin saya mau nambahin kalau yang bad mood yang tidak ada ke arah gangguan mental gitu ya. Jadi yang memang karena bad mood aja Temporal gitu. gitu ya. Jadi kita berpikir positif. Jadi berpikir positif. Selain itu kita biasakan kita melakukan kegiatan yang sesuai dengan rutinitas kita. Jadi sesuai dengan jadwal. Jadi tidak memforsir sesuatu hal. Jadi biar tidak berekspektasi terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan tidak sesuai kita nggak bad mood gitu. Terus selanjutnya olahraga Pak, olahraga itu tuh benar-benar berpengaruh karena dia kalau olahraga itu dia meningkatkan hormon endorfin. Jadi hormon endorfin ini dia akan menekan stres. Oh, olahraga itu? Iya.
Olahraga apa Bu misalnya? Apapun, pokoknya berkeringat. Catur kan cuma tangan aja Bu. Ya boleh lah, kalau itu hobi itu kan masuk dalam hobi Pak. Oh, Hobi itu bisa. relax juga ya. Relax. Nah selain itu kita juga makan yang bergizi ya, yang makanan sehat, bergizi, dihindarilah makanan-makanan yang kurang baik kayak misalkan nih kafein, alkohol gitu. Iya. Terus melakukan meditasi kayak misalkan olahraga meditasi itu kayak yoga Pak. Oh yoga, Iya, itu ya baik. aja tetangga saya tuh yoga tuh sering meditasi dia. Iya. Yoga Pranoto. Itu nama ya Pak ya? Oh ini yuk. Yoga olahraga meditasi. Iya, Iya, ya, gitu. itu di Terus, antaranya itu Dok ya. iya, terus juga melakukan hobi. Jadi sukanya apa misalkan dengerin musik, dengerin musik. Terus kalau enggak misalkan nyatet nih keluhan-keluhan di diary gitu, buku diary bisa kita tuangkan di situ, kita luapkan apa yang kita validasi perasaan kita di buku itu bisa. Iya, kalau saya di profil WA. Terus selanjutnya Iya. adalah kita bercerita, jangan tertutup. Kalau misalkan ada keluhan, ada stres, ada yang butuh disampaikan, cerita sama orang yang dapat dipercaya. Jadi harus pada orang yang dipercaya. Dapat dipercaya dan dapat menyelesaikan. Sebenarnya orang yang tepat gitu intinya. Iya, sebenarnya kalau punya masalah seperti itu, kita tuh tidak butuh. Kadang kalau belum butuh solusi, kita hanya butuh didengar, Pak. Oh iya, Gitu. benar. Kayak wanita tuh harus didengerin. Dia ngomong aja apa aja didengerin. Iya. Emang butuh didengerin. Iya, Orang kalau yang penting berkeluh kesah dengerin yang penting aja. Itu udah lega didengarkan. dia ya. Iya. Kalau memang dia butuh solusi, kita berikan solusi, tapi jangan stigma ya Pak ya. Jadi misalkan nih dia cerita, aku kok gini-gini, terus nanti kita misalkan berpendapat, kamu cuman gitu aja, masa sampai mikirnya gitu. Nah itu nggak boleh Itu kayak gitu. malah membuat dia tertekan. Betul, itu malah tambahin nanti jadinya kesehatan mentalnya ini Pak. Dan satu lagi, curhatnya sama sejenis. Ya kan, wanita sama wanita, cowok sama cowok ya, biar nggak menimbulkan sesuatu yang nggak diinginkan. Atau yang tepat lah ke gurunya. Boleh, atau ke yang kalau memang pengen Orang cerita tua. sama psikolog, sama psikiater boleh. Oh iya, lebih tepat. Lebih tepat Ya, gitu. dan sekarang ada Ina di Karanganyar. Siang Dok, anak saya anak pertama dari 2 bersaudara, saudara-saudari berarti. Saya lulus SMA dan adik saya baru berumur 3 tahun. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya sakit dan hanya bisa tidur di tempat tidur. Setiap hari saya merawat ibu dan adik saya, dan saya buka usaha kecil-kecilan di rumah. Kadang saya merasa bosan pengen seperti teman yang lain kuliah, saya malah kepengin ini Bu. Suara saya bergetar ini gak tega, ini luar biasa ya kan, ditinggal ayahnya, ngopeni ibu dan adiknya. Dia kehilangan masa-masa yang menyenangkan seperti kuliah, bekerja dan bermain di luar. Tapi karena keadaan keluarga yang tidak memungkinkan, jadi aktivitas saya hanya di rumah merawat keluarga. Yang saya ingin tanyakan Dok, bagaimana caranya agar saya tidak mudah bad mood dan depresi? Karena hal itu sudah saya jalani sejak sekolah sampai sekarang. Oke. Wah ini berarti udah lama banget ini ya. Iya. Jadi untuk menjaga kesehatan mental kita tuh yang pertama kita memang penerimaan diri ya Pak ya. Penerimaan diri. Jadi penerimaan diri, kita bersyukur. Iya, bersyukur. Tidak semua orang yang bisa dengan keadaan seperti itu gitu. Kita bisa melewati itu semua, kita bersyukur dengan apa yang ada diri kita, menghargai apa yang sudah kita capai. Ya termasuk tadi kan ngupeni orang tua adik itu ibadah, insya Allah betul, berkah ya. Betul sekali Pak. Pahalanya besar ya Pak ya. Pahalanya besar, tidak semua orang dikasih kesempatan kayak itu. Kalau kita ikhlas, seneng, bahagia, insya Allah Tuhan akan membalas dengan berbagai macam kebaikan dari berbagai macam arah. Iya. Tadi intinya dari Bu Renata, tadi Bu Dokter bilang syukur ya. Iya, bersyukur. Kemudian kalau memang ada unek-unek atau mungkin ada suatu konflik ya, permasalahan, jangan segan untuk berbagi. Jadi diluapkan, validasi perasaannya gitu. Jadi jangan dipendam. Jangan dipendam. Jadi itu aslinya bukan problem yang berat, karena kalau orang juga tahu keadaan Mbak siapa tadi? Mbak Ina yang ada di Karanganyar, orang akan simpati lah ya kan. Ya, dan
closing statement Bu yang ingin disampaikan mengenai tema kita mengenai Oke. mengenal kesehatan mental. Silakan Bu Dokter. Jadi kalau seseorang yang sehat mental itu dia akan produktif untuk semuanya. Jadi dia akan aktivitas sehari-harinya juga dia akan produktif. Ya. Terus nantinya dia akan mempengaruhi kualitas hidupnya juga. Itu yang pertama jika sehat mental. Yang kedua, apabila memang ada keluhan ya mungkin yang sudah tadi sempat dibahas, keluhan-keluhan yang mungkin butuh ke profesional, itu jangan segan untuk datang berkonsultasi kepada ahlinya. Jadi lebih baik kita berkonsultasi kepada ahlinya daripada kita mendiagnosis diri sendiri seperti ini. Bahkan malah sampai mungkin kelewat, ternyata kita ada suatu permasalahan mental tapi kita tidak menyadarinya, nanti akan berujung ke yang lebih berat, itu malah justru lebih berbahaya gitu. Jadinya tidak perlu segan untuk berkonsultasi kepada ahlinya agar kesehatan mental kita tetap terjaga gitu. Oke, luar biasa pencerahan dari Bu Dokter Renata Nadia MP. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Subhanallah. Saya kalau tidak jadi host nggak akan tahu kayak begini cara mengatasi, menanggulangi, dan yang terpenting serahkan ahlinya, konsultasi kepada ahlinya agar tidak konsultasi sama diri sendiri, itu kadang malah hasilnya nggak benar karena diagnosisnya juga bisa jadi salah. Dan kalau konsultasi bisa di Rumah Sakit Haji Zaki Ahmad Junet tiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 1 sampai selesai. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, Ibu Bapak. Dokter Renata, Sama-sama. selalu murah senyum ramah. Iya. Biar saya bisa berkunjung jadi pasiennya Ibu. Ya enggak, berkunjung silaturahmi aja Bu Iya, ya. iya, Jangan Pak. sampai sakit. Ya, Iya, Pak Pak. Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Bincang Sehat. Nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras.